Wilayah Probolinggo kembali diterjang banjir pada Rabu sore 10 Maret 2021. Kecamatan Dringu kebanjiran untuk keempat kalinya dalam rentang akhir Februari sampai Maret 2021 ini. Bahkan banjir Rabu sore tidak hanya menyergap Desa Kedung Dalem dan Desa Dringu, tetapi bertambah dua desa yang ikut kebanjiran, yaitu Tegalrejo dan Kalirejo. 4 desa ini seluruhnya dilintasi Sungai Kedung Galeng. Selain 4 desa di Kecamatan Dringu, banjir pada Rabu sore juga terjadi di wilayah Kota Probolinggo, yaitu di Dusun Mantong, Kelurahan Sumber Taman. Air di Dam Bangau dan Jembatan Retus meluap ke area permukiman warga, terutama di pertigaan Pasar Mantong arah ke Desa Kali Salam Dringu. Ahmadi, 45 tahun, seorang warga Kelurahan Sumber Taman, mengatakan bahwa banjir Rabu sore ini merupakan kali kedua dan ini yang terparah. Air Sungai Kedung Galeng mulai naik sekitar pukul 4 sore, padahal saat itu wilayah Sumber Taman tidak turun hujan. Di belakang rumah Ahmadi sudah longsor, karena itu ia bersama keluarganya kini tidak berani menempati rumah yang dihuni dua keluarga tersebut. Kejadiannya jam berapa naiknya air ini, Pak? Jam 4 ya. Berdampak berapa rumah ini, Pak, yang sampean tahu, Pak? Untuk rumah? Puluhan mungkin ya. Oh, ada di sini. Di daerah ini. Tapi rumahnya jenengan gimana, Pak? Yang longsor itu, Pak? Aman ya? Masih ini, khawatir tapi ya? Ya khawatir. Khawatir ya? Nggak bisa. Dari Kelurahan Sumber Taman, aliran Sungai Kedung Galeng mengalir ke Kecamatan Dringu. Luapan air Sungai Kedung Galeng berdampak banjir di 4 desa, yaitu Tegalrejo, Kalirejo, Kedung Dalem, dan Dringu. Banjir ini terjadi setelah intensitas air hujan tinggi di daerah hulu atau dataran tinggi Kecamatan Sumber dan Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Air dari hulu turun dalam debit tinggi, terutama yang mengalir di Sungai Kedung Galeng. Di Desa Kalirejo dan Kaliamas, puluhan rumah tergenang air. Sungai sekunder di Desa Kalirejo sampai tak mampu menahan derasnya air dari persawahan yang ikut tergenang. Lalu banjir paling parah terjadi di dua desa, yaitu Dringu dan Kedung Dalem. Mahruf Effendi, seorang warga Desa Kedung Dalem, mengatakan bahwa banjir keempat kalinya ini merupakan yang terparah di tahun 2021. Bagian depan rumahnya sudah diprengseng dengan ketinggian 40 cm. Sejak ia masih kecil, banjir tidak sampai masuk rumahnya. Tetapi sekarang saat Mahruf Effendi berusia 35 tahun, rumahnya bisa kemasukan air banjir. 2 meteran lebih, Pak. Jadi banyu tetap lebu. Pak, tembus. Airnya naik jam berapa, Pak? Kalau naik itu sekitar jam 5, Mas. Jam 5 ya? Jam 5. Untuk ketinggian air sendiri sampai? Kalau daerah sini sekitar sepinggul ya? orang dewasa. Pak, untuk ini kan sudah ditinggikan, apa Ya. air masih masuk? Masuk. Tetap masuk. Ini paling besar. Pak, harapannya apa, Pak, kepada pemerintah? Mungkin sudah keempat kalinya banjir ini, Pak. Ya, harapannya ya kemana? Ya harus diplengseng kali ini, Pak. Iku wis jalan satu sampai Cikeruk kali ini. Kalau udah Cikeruk, udah Cikeruk sebabnya walet gitu, Pak. Pak, bagaimana tanggapannya? Ini Pak, sebenarnya tahun 2021 ini Ya. paling parah sebenarnya Paling untuk parah. Dringu ini ya. Sejarah rumah ini mulai aku kecil sampai sekarang baru masuk sekarang. 2021 ini. Hanifah Indah Wulandari, tetangga Mahruf Effendi, merasa beruntung karena rumahnya hanya kemasukan sedikit air banjir. Sebab depan rumahnya sudah lebih dulu ditumpuki sandbag atau karung pasir. Dari pantauan Tada Today TV, banjir Rabu sore itu cepat surut di Desa Kedung Dalem. Tetapi di Desa Dringu, air cenderung lebih lama menggenangi rumah-rumah warga. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Tagana, BPBD, dan beberapa organisasi masyarakat, mahasiswa, serta komunitas bahu-membahu membantu warga.
Warga yang tidak memungkinkan tinggal di rumahnya karena kebanjiran untuk sementara dievakuasi ke tempat pengungsian. Selain di Dringu dan Sumber Taman, banjir Rabu sore 10 Maret 2021 juga terjadi di pertigaan Jorongan. Lalu lintas di jalur perbatasan wilayah kabupaten dengan kota Probolinggo itu sempat macet karena jalan tergenang air luapan Kali Kedunggaleng. Pertigaan Jorongan di sisi timur mengalami macet, begitu pula dengan sisi barat Kelurahan Kedunggaleng. Tidak sedikit pengemudi mobil yang memilih balik arah karena khawatir terseret arus. Tetapi ada pula yang meneruskan perjalanan meski akhirnya harus dibantu warga agar bisa melintasi genangan air. Warga sempat mengarahkan pengendara ke jalur tembusan Jalan Raya Lumajang melalui jembatan Kedunggaleng di sisi selatan Kelurahan Kedunggaleng. Mustafa, seorang warga Kedunggaleng, mengatakan banjir sudah jadi langganan daerahnya setiap kali hujan mengguyur kawasan Kecamatan Bantaran, sehingga air sungai Kedunggaleng yang berada di sisi timur bisa meluap dan menutup ruas jalan. Menurutnya air sungai meluap mulai pukul 2 siang. Lahan persawahan dan kuburan ikut tergenang sore itu. Banjir seperti ini menurut Mustafa biasanya surut dalam 2-3 jam kemudian. Puluhan warga turun di lokasi banjir Kedunggaleng ini untuk membantu para pengendara. Salah satunya adalah Zainal, 24 tahun. Ia bersama puluhan temannya siap mendorong kendaraan yang melintas arus banjir agar tidak terseret. Sementara saat terjadi banjir di wilayahnya, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin tampak turun ke 3 lokasi pada Rabu sore itu. Masing-masing ialah Jembatan Kedungasem di Kelurahan Kedungasem, Jembatan Kedunggaleng di Kelurahan Kedunggaleng, dan Dam Klub di Kelurahan Kecamatan Kanigaran. Wali Kota mengatakan bahwa debit air dari kawasan Bantaran menuju Lecas dan sampai di Kelurahan Kedungasem pada Rabu sore adalah yang tertinggi hari itu. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.